Kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Indoglass yaitu Wood Collection. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Ziza bahwa hari ini Product of the Week kita membahas series yang menarik dari Indoglass di sini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu kehadiran professional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Agus Suprapto dari Detail Studio. Halo, sore. Siang Mas Agus. Siang Mas Bayu, siang Pak Erwin, Mbak Ziza, Bu Meta, dan teman-teman selamat siang. Oke, dan juga di sini kita kehadiran juga perwakilan atau representatif dari Indoglass. Di sini sudah kita kehadiran Pak Erwin dan juga Bu Meta, gitu. Tapi nanti yang akan banyak memberikan pemaparan dari Pak Erwinnya. Oke, saya langsung menyapa Pak Erwin aja. Pak Erwin di sini mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal Pak Erwin dan mungkin masih ada yang belum mengenal Indoglass. Pak Erwin boleh silakan memperkenalkan diri dan juga langsung bisa masuk ke pemaparan, dibuka dari sedikit sharing tentang Indoglass ya Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Kembali, jadi lengkap rasanya kalau Indoglass tidak memperkenalkan pabrik kami. Jadi pabrik kami yaitu PT Asri Pancawarna, yang kita sudah berdiri sejak tahun 2005, jadi sudah cukup panjang ya untuk pengalaman. Jadi ini penggambaran sekilas tentang pabrik kami. Jadi pabrik kami itu ada di Kampek. Jadi kalau kita berbicara mengenai Indoglass, jadi Indoglass adalah salah satu brand lokal yang ada di Indonesia. Nah, untuk marketing office kita, jadi kita sudah ada di Rawasari, tepatnya di PT Duta Kreasi bersama Realtindo. Nah, ini mungkin sekilas mengenai fasilitas yang ada di pabrik kami. Jadi kalau rekan-rekan sekalian melihat, bisa dibilang kalau dari segi mungkin teknologi ya, ada di aplikasi sudah sangat lengkap, mulai dari full body, double charge, auto color, dry freeze, dan digital. Dan di bawah adalah beberapa sertifikasi yang telah kami miliki. Jadi buat rekan-rekan semuanya tidak perlu takut untuk men-spec Indoglass di project-projectnya. Wah, Pak, berarti nggak hanya cuman buat produksi tilesnya aja, sampai produksi dari raw material sampai finishingnya juga semuanya Indoglass ya Pak? Nggak ada yang dilempar dari pabrik lain ya? Oh tidak. Jadi semua lokal Indonesia ya. Nah, ini adalah TKDN, jadi mungkin seperti teman-teman tahu ya bahwa akhir-akhir ini memang dari TKDN kita sebagai asosiasi itu diminta untuk bisa menginformasikan. Jadi kalau ditanya TKDN Indoglass berapa, mencapai 99%. Jadi range-nya memang di angka 80-99%. Nah, ini artinya bahwa memang produk ataupun material Indoglass itu bisa dibilang hampir seluruhnya adalah material lokal. Memang ada beberapa material lain yang itu kita masih import, cuma itu bisa dibilang mungkin kisaran 1% ya. Jadi kalau dibilang keseluruhan itu sudah mencapai 99%. Berarti begini ya Pak Erwin ya, kalau materialnya lokal, ketersediaan produknya pun jadi bisa memenuhi ketika dalam jumlah besar gitu ya Pak ya? Iya, tentunya sih Mas Agus. Jadi memang salah satu artinya keunggulan kalau produk lokal yang bisa kita masalah stok ya, tentu saja itu menjadi salah satu unggulan kami gitu. Jadi jangan takut apabila mungkin dari rekan-rekan di tahun ini nih milih salah satu tipe dari Indoglass, di 5 tahun ke depan masih ada nggak ya gitu. Nah, karena kita pabrikan lokal, kita jamin keberlangsungannya. Jadi seperti itu sih Mas Agus. Menarik sih kalau gitu. Biasanya kan kita beli keramik tahun ini tipe yang ini, tahu-tahu tahun depan karena ada yang pecah gitu. Nah, kita cari dengan tipe yang sama agak susah biasanya gitu kan. Ya. Yang memang itu mungkin ya akan terjadi kalau memberi seperti dari brand import. Cuma dari kami artinya Indoglass berkomitmen semua produk kita untuk keberlangsungan itu bisa kita jamin, Mas. Baik, Pak.
Oke, ini saya lanjutkan ya. Indogress juga sudah mendapatkan sertifikat green, yaitu dikeluarkan oleh kalau Indonesia mungkin oleh GBCI ya, Green Building Council Indonesia. Kenapa Indogress dapat? Nah, jadi Indogress dapat karena merupakan pionir, salah satu pionir dari granit lokal yang menggunakan nanoteknologi. Nah, kalau kita berbicara nanoteknologi, apa sih manfaat dari nanoteknologi? Yang tak lain dan bukan adalah bisa membuat permukaan itu menjadi lebih ya kalau bahasanya tuh lebih shiny lah ya gitu. Dia permukaan lebih cerah, dan tentunya untuk masalah seperti ketahanan terhadap kotoran, noda, nah itu bisa diatasi oleh nanoteknologi ini. Nah, jadi kalau memang kita ada alatnya namanya tuh glossimeter. Jadi kalau kita tes di permukaan granit Indogress itu bisa mencapai angka 90 glossy. Jadi sudah sangat cukup shiny ya untuk ininya sih gitu. Jadi salah satunya kenapa kita mendapatkan green listing yaitu jadi Indogress adalah pionir penggunaan nanoteknologi dalam produknya. Maintenance itu maksudnya itu apa ya Pak? Belum. Maaf, saya back lagi ya. Ya. Kan salah satu keunggulannya produk dari Indogress itu kan ada easy maintenance ya Pak. Nah, mungkin bisa diinformasikan. Ya, jadi dengan nanoteknologi itu yang pertama kan tadi kalau saya bilang keunggulannya apa sih? Pasti masalah daya shiny-nya ya, itu akan lebih bahasanya apa ya? Kinclong lah ya gitu ya kalau kita secara ininya gitu ya. Nah, tapi juga untuk perawatannya itu sangat mudah. Artinya cukup dengan dibersihkan menggunakan air bersih aja sih. Jadi kalau ditanya bagaimana sih perawatan produk Indogress, cukup dengan air bersih saja itu sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu yang namanya penggunaan chemical. Nah, itu justru kalau kami sarankan itu harus dihindari sih, untuk penggunaan chemical itu. Nggak ribet jadinya ya Pak Erwin ya? Ya, jadi memang sebenarnya itu hanya cukup dibersihkan dengan air bersih aja sih gitu. Memang kan artinya ada kelemahan ya kalau kayak kita mungkin kayak di rumah satu ember itu baiknya pembersihan itu ya untuk penggunaan bersih mungkin kurang lebih 10 square meter. Jadi untuk cairan-cairan seperti chemical itu memang harus dihindari sih gitu. Jadi memang kalau ditanya sangat mudah, makanya kenapa kita salah satunya yaitu ya mendapatkan green listing kan itu kita harus yang masalah green ke masalah lingkungan, nah itulah gitu. Jadi kenapa Indogress mendapatkan sertifikasi green listing ini. Wah, menarik. Tadi di slide setelah ini sempat ngintip sedikit ada mengenai water absorption untuk Pak Erwin. Nah, ini menarik ya Mas Agus ya. Ini sangat penting untuk tile soalnya. Nah, gimana nih Pak Erwin? Ya, oke. Ya, jadi akan saya informasikan bahwa WA dari produk Indogress. Jadi kalau mungkin rekan-rekan lihat semua ada di satu sisi itu yang berdasarkan ISO dan ada yang khusus produk Indogress gitu ya. Nah, kalau kita lihat WA dari ISO dia kurang dari 0,5%, tetapi Indogress untuk WA-nya lebih kecil atau 0,05%. Jadi kenapa sih bisa kita WA-nya lebih kecil? Nah, disinilah yang kalau tadi pertanyaannya, pertama keunggulan dari WA itu kecil. Nanti mungkin akan ada sedikit pembahasan mengenai mengenai tingkat WA ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya itu WA itu dibagi ada beberapa klasifikasi. Jadi itu ada yang namanya B1A dan B1B. Nah, kapan dikatakan masuk
Nah, ini ya sekilas dulu deh. Kapan dimasuk ke B1A, yaitu ketika WA-nya itu hanya lebih kecil 0,5%. Itu sudah masuk ke klasifikasi B1A. Dan kalau B1B 0,5 sampai dengan 3%. Artinya memang WA-nya sini sudah besar. Jadi kalau teman-teman lihat ada keunggulan lah dari B1A. Nah, Indogress itu bisa lebih kecil lagi, artinya 0,05%. Jadi 10 kali lebih baik dari yang di syarat standar ISO itu sendiri ya. Jadi efeknya apa? Yang pertama begitu, jadi bisa langsung diaplikasikan. Nah, itu kan kalau kita berbicara mengenai proyek, semakin cepat proyek selesai, artinya ya cost yang dihasilkan tuh pasti akan lebih bijak untuk pengeluarannya ya. Yang kedua, dengan WA yang lebih kecil, yang pertama granit itu pasti akan lebih keras gitu. Jadi bisa mungkin rekan-rekan sekalian, kenapa di pasaran sekarang ada yang mungkin harga di bawah dari Indogress. Ya kalau saya akuin memang harga dari Indogress bisa dibilang harganya mungkin lebih mahal ya dibandingkan dengan merek-merek yang sekarang banyak berada di pasaran lah gitu. Nah, ini karena apa? Karena memang Indogress masuk kepada grup B1A. Jadi selain pengaplikasiannya tadi dan pori-porinya juga rapat, jadinya apa? Si granitnya itu lebih keras gitu. Nah, itulah yang artinya sebenarnya ditawarkan oleh Indogress itu. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara harga mahal gitu, tapi memang kita benar-benar memberikan kualitas terhadap produk kita. Jadi seperti itu. Begini Pak Erwin, kalau misalnya kami gitu ya di dunia konstruksi kan dalam menentukan sebuah keramik itu kan banyak banget apa ya disebutnya ya, hal yang harus diperhatikan lah ya. Nah selain WA ini apalagi sih Pak yang harus diperhatikan gitu dalam menentukan sebuah penggunaan keramik nih Pak bagi para arsitek misalkan, para specifier gitu Pak? Ya, oke. Nah, selain dari WA, itu tentunya mengenai kekuatan itu sendiri sih Mas Agus ya. Jadi kalau kita balik lagi ke spek, itu ada yang namanya kan bending crack gitu. Jadi kekuatan dari si granit itu sendiri. Nah, kita Indogress itu akan mengalami yang namanya pecah atau patah begitu terbebani oleh beban di atas 400 kg per cm persegi. Jadi bayangin aja gitu. Jadi kalaupun pemasangannya itu benar, mau itu dilintasi kendaraan berat, itu granit kita pasti akan kuat. Jadi seperti itu sih. Jadi selain dari WA-nya yang sudah sangat kecil pori-porinya, nah untuk kekuatannya pun bisa mungkin Mas Agus lihat ya, untuk produk Indogress kita bisa memberi jaminan itu 400 kg per cm persegi, itu baru kita mengalami yang namanya pecah Mas Agus. Sampai 400 ya? Iya, betul. Menarik sih ini, 400 kilo itu berat sih sebenarnya. Ya betul Mas Agus, ya makanya itu ya kita bilang itu layak gitu. Indogress tidak hanya menjual ini, jadi memang kualitas tetap kita jaga sih Mas Agus. Oke ya, kita next dulu. Nah ini yang tadi. Nah dari Indogress sendiri untuk mempermudah memang customer kami, jadi kita membagi itu ada 5 koleksi dari produk Indogress. Itu ada wood, industrial, stone, art, dan marble. Nah jadi tinggal ya customer lah ya gitu. Saya punya desainnya mungkin gayanya atau konsepnya apa gitu, tinggal sesuaikan saja. Tradisional kita ada art gitu ya. Nah inilah yang saya harapkan sih, atau Indogress harapkan dengan banyaknya varian produk dari si customer ya bisa leluasa lah. Mau konsep apapun, Indogress bisa memfasilitasi. Nah ini sekilas yang mungkin nanti saya ini, jadi ada beberapa wood collection. Nah ini industrial, nah jadi kalau memang mau bangunannya itu ya seperti kayak sekarang itu kan unfinished bisa menggunakan tipe-tipe dari industrial kita. Ini juga ada stone yang kalau mungkin di area-area outdoor. Nah ini ada art yang kalau mungkin konsepnya ke arah tradisional, itu bisa menggunakan percantik atau mempertegas bangunannya dengan menggunakan collection kita. Dan kita juga ada marble yang memang pada pemilihan desainnya masih kita bermain di alam lah ya gitu ya, mungkin bebatuan, jadi seperti itu. Nah,
Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang wood collection. Jadi kalau rekan-rekan melihat semua, jadi kita ada beberapa tipe ya, mulai dari emerald, rosewood, mahogany, kingwood, oakwood, forestas, samona, dan hazel. Nah, ini ada beberapa koleksi dari woods Indogress itu sendiri. Jadi sesuai dengan tema kita pada siang ini. Nah, kalau ditanya apa sih keunggulan dari wood seriesnya Indogress? Nah, yang pertama, wood series Indogress itu kalau kita bilang dibuatnya pakai teknologi ada yang namanya rotocolor dan ada digital print. Jadi memang ada beberapa tipe-tipe tertentu yang menggunakan rotocolor dan ada tipe-tipe tertentu yang menggunakan digital print. Keunggulan yang kedua, daya tahannya lebih baik karena apa? Ya mungkin teman-teman tahu karena sebenarnya ini adalah material granit, tentu saja untuk pemasangan, nah seperti pengaplikasiannya ya, itu pengaplikasian itu sangat mudah. Jadi tidak ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan, hanya memang begitu pemasangan biasa kita menyarankan ke customer kita menggunakan yang namanya semen-semen adhesif lah ya, gitu, semen-semen adhesif. Karena kenapa ya seperti yang tadi balik lagi ke permasalahan WA. Karena memang pori-porinya itu sangat kecil, jadi bisa dibilang sangat tidak memungkinkan cairan itu akan penetrasi ke atas ke desain bodinya ya. Jadi seperti itu, makanya kenapa kita pada customer kita selalu menggunakan atau menginformasikan pemasangannya memakai semen-semen adhesif. Penggunaannya tidak batas, karena apa? Karena banyak dari customer Indogress itu menggunakannya itu mungkin nanti bisa rekan-rekan lihat ya, ada yang dipakai di dinding, ada yang dipakai di fasad, atau mungkin kalau buat ibu-ibu dipakai sebagai top table. Nah itu jadi memang bisa lah semuanya di semua area digunakan produk Indogress ini. Perawatannya mudah tentu saja karena sebenarnya memang hanya menggunakan air bersih cukup seperti yang tadi saya informasikan, dan motifnya natural. Jadi kalau dilihat memang motif-motif kita itu benar-benar natural, dan makanya kenapa wood series kita bisa dibilang ini adalah salah satu koleksi kita yang paling laku lah penjualannya ya gitu. Favorit ya, baik ya. Ya. Paling favorit berarti ya wood series ini ya Pak? Ya, jadi salah satu favorit kita. Jadi kalau kita tidak ada promo aja sudah banyak dicari, apalagi kalau promo itu pasti kita kewalahan lah. Itu diserbu Pak. Permintaan customer ya gitu. Jadi ini memang salah satu keunggulan wood series Indogress. Dan brand-brand lain memang kalau bisa dibandingkan dari segi motifnya itu sudah mendekati real ya gitu. Pak Erwin, menarik nih Pak keunggulannya yang di aplikasi Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan sistem basah ya adhesif. Nah kalau ada pertanyaan Boris, bisa nggak dipakai sistem kering Pak? Oh tentu sih Mas Agus. Kalau dipakai sistem kering bisa gitu. Karena apa? Karena memang kan kalau pemasangan sistem kering itu sebenarnya kan penggunaan angkur ya gitu. Jadi yang pertama memang yang harus kuat itu ya si fasad si bangunannya gitu. Karena kan kalau pasang kering nanti akan ditambahkan konstruksi tambahan lah, mungkin biasanya tuh berupa angkur. Nah, jadi kalau ditanya bisa pasang kering, bisa Mas Agus gitu. Jadi mau pasang kering, mau pasang basah itu sangat bisa. Jadi sangat mudah lah pengaplikasiannya. Dan ini yang menarik, saya lihat juga di surface-nya ini ya Pak, betul-betul bertekstur ya Pak Erwin ya? Ya, betul. Mas Bayu, jadi kalau rekan-rekan lihat semuanya, jadi memang di wood series ini kita ada yang namanya permukaan satin dan matte gitu. Jadi kalau satin, kalau teman-teman lihat itu memang dia permukaannya sedikit licin, jadi mungkin hampir sama dengan unpolished ya. Cuma kalau satin memang dia lebih halus dibandingkan dengan mungkin produk-produk unpolished gitu. Nah juga ada permukaan matte. Nah, dan salah satu nih keunggulan nih favorit kita nih Oakwood series. Jadi kalau teman-teman lihat itu urat-urat dari si kayunya itu sudah 3 dimensi. Jadi benar-benar kalau dipegang teksturnya itu
benar-benar sudah seperti kayu real ya. Nah ini kan kalau dilihat dari motifnya, nah ini adalah salah satu oakwood. Nah ini kalau dilihat motifnya ini sudah sangat mirip-mirip kayu beneran nih gitu. Jadi bisa dibilang kalau mungkin orang bukan material-material seperti kayak mungkin parket gitu ya, mungkin kan harus ada maintenance tersendiri lah seperti anti rayap gitu ya. Nah kalau dengan Planet Indogress ya kita bayangkan aja sih gitu, apa rayap bisa gigit produk granit gitu kan ya. Jadi memang itu salah satu keunggulan lah, bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi dari segi surface-nya itu sudah sangat real sekali kalau untuk yang Oakwood series ya gitu. Nah, Pak Erwin, menarik. Yang Oakwood series ini ada di semua tipe enggak Pak? Di semua tipe wood series ini? Kan tadi ada banyak, ada mahogany, ada yang lainnya gitu. Nah, itu memiliki semua tipe yang matte Oakwood ini Pak? Kalau untuk yang matte seperti Oakwood memang kita sekarang ini masih ada di tipe Oakwood sih. Kalau yang lain mungkin di kisaran ada satin dan yang matte biasa. Tapi kalau untuk teksturnya itu bergradasi ya seperti Oakwood, artinya ada 3 dimensi. Nah itu kita memang di Oakwood series. Nah untuk Oakwood series pun kita ada memiliki 4 tipe. Jadi kita ada yang namanya brown Oakwood, white Oakwood, chestnut Oakwood, dan golden Oakwood. Jadi ada 4 warna sih Mas untuk yang Oakwood ya, tipe Oakwood ini gitu. Ya, jadi mungkin nanti setelah acara teman-teman kan bisa melihat atau dari katalog kita ya gitu, bisa lewat katalog lo. Nah itu bisa dilihat lah seri-seri kayu kita, jadi sudah sangat lengkap sih dari segi motifnya. Tapi kalau mau main ke showroom juga boleh ya Pak Erwin ya? Oh silakan. silakan kita kita akan sangat senang hati. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah ini kalau dari segi ukuran kalau untuk tiles kita memang baru ada 2 ukuran utama, yaitu 60-60 dan 60-120. Jadi ada kita di 20-120 dan 30-120 ataupun turunan dari 60 itu karena kita meng-cutting dari produk utuh kita. Jadi seperti itu sih. Kan kalau mungkin terkadang namanya kayu kalau dipasang squaring itu mungkin kesan kakinya masih kurang ya, walaupun teksturnya sebenarnya sudah dia menonjol lah untuk masalah kayunya. Tapi kalau kayu memang beberapa customer kami justru dia lebih suka yang namanya itu cutting size Mas gitu. Jadi bukannya lebih ke tel utuh ya gitu, mereka lebih menyukai itu cutting size gitu. Jadi dari tekstur alaminya itu akan lebih terasa sih gitu. Malah ada beberapa customer kami yang dia menggunakan memang sengaja tuh dalam satu ruangan dia 2 tipe gitu ya, mungkin golden Oakwood dengan brown Oakwood ditabrakkan langsung gitu. Itu ada beberapa customer kami yang menggunakan desainnya seperti itu. Jadi kalau untuk balik lagi berbicara masalah size untuk wood series ini kita ada di 60-60 dan turunannya maupun 60-120 dan turunannya. Jadi memang kita baru ada 2 ukuran utama untuk wood tiles seriesnya. Erwin, di sini juga menarik nih Pak. Kan di sini turunan itu kan ada bermacam-macam ya, ada 15-60, 30-60. Nah, kalau seandainya ada konsumen pengen misalkan untuk di tangga gitu ya Pak. Kan kadang-kadang lebar tangga 90 gitu ya. Nah, dari Indogress itu bisa bantu nggak Pak? Misalkan saya mau ukuran 30x90 gitu Pak. Oh, sangat bisa Mas. Jadi memang di Indogress artinya dari kita tidak hanya menawarkan yang namanya fasilitas atau barang-barang utuh lah, tapi kita ada yang namanya step nosing itu kita ada yang namanya bull nose gitu ya. Apalagi dengan kalau tadi Mas Agus bilang tangga ukurannya 90, kita ada Mas produk 30-60 dengan metode kita bikin step nosing plus bull nose.
Jadi sudah langsung si customer beli, ya tinggal langsung aplikasi itu. Tapi memang ada juga customer kita yang dia beli utuh, nanti cutting sendiri, itu ada. Gitu. Jadi kalau tanya lengkap untuk masalah tangga itu bisa. Dan size kita karena mungkin 120 ya, kalau apalagi 90 itu akan jadi satu kesatuan yang manis kan ya, kalau memang tidak ada utuh gitu seperti ya. nut gitu ya, ya gitu. Nah, mungkin saya lanjutkan kembali. Ya, silakan Pak. Ya, ini adalah tips pemasangan tipe kayu yang apabila ya itu yang tadi saya sudah informasikan, customer kita kebanyakan mintanya dia cutting gitu ya. Dan ini adalah beberapa pola yang mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau dari Indogress yang tadi saya informasikan, karena kita barang dari cuttingnya itu adalah dari barang utuh, kita menyarankan yang namanya memasang tidak yang namanya tuh pasangan bata gitu. Jadi kita menyarankan dari tailnya, kalau dilihat seperti yang gambar nomor 2 ya, nah itu kita tarik sepertiga dari badan. Nah ini akan menghasilkan justru motif-motif yang lebih alami sih dibandingkan kalau kita memasang susun bata ya gitu. Solusi rada aneh lah kalau misalnya kayu susun bata, kecuali kalau mungkin yang namanya di luar kayu itu bata juga mungkin masih bisa alternatif. Hanya memang kita dari produk Indogress menyarankan tetap nih yang namanya menggunakan nut ya. Nah jadi karena apa? Kenapa sih harus sepertiga gitu ya? Jadi ilustrasinya kalau mungkin teman-teman lihat ini adalah barang cutting. Jadi kan kalau di barang utuh biasa yang namanya tingkat namanya kita mengalami pembakaran, tingkat cembung atau cekung pasti kan akan ada di tengah, di titik tengah inilah. Ini adalah tingkat cekung cembung tertinggi. Nah, kalau dipasang dengan namanya pasang bata, dia akan mengalami yang namanya kemungkinan besar titik terendah bertemu dengan titik tertinggi. Jadi kalau bahasa orang Jawa sih apa ya, nyisil ya gitu. Begitu dipasang itu dia akan nyandung. Nah itu makanya kenapa kita menggunakan atau merekomendasikan pemasangan produk kayu kita sepertiga dari badan gitu ya. Plus dengan nut, karena nut itu akan mereduce masalah cembung mencekung ya gitu. Memang mungkin balik lagi ada customer kenapa nggak dipasang rata gitu atau dipasang rapat gitu ya gitu. Nah kalau dari kita tetap sih yang namanya nut diharuskan penggunaannya. Karena apa? Karena yang pertama nut itu sebenarnya banyak fungsinya ya gitu. Jadi dia merekatkan antara satu tel dengan tel yang lain. Kedua dia juga sebagai rongga untuk penguapan dari material semen. Nah itu kan sebenarnya sangat penting lah ya gitu. Jadi bukannya kita artinya wah berarti menguntungkan produk semen gitu, sebenarnya enggak juga gitu. Tapi memang itulah yang memang harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena begitu tidak ada rongga atau nut yang disiapkan, itu biasanya kalau granit biasanya tuh lepas. Nah kalau keramik biasanya tuh popping, pecah. Nah itu karena apa? Karena memang tidak ada rongga udara yang bisa digunakan untuk penguapan. Nah jadinya makanya kenapa kita tetap menginstruksikan yang namanya nut gitu ya, walaupun mungkin 2 mili, nah itu tetap kita sarankan sih itu penggunaan masalah nut. Nah, jadi kalau bila dari nomor 3 memang kita menyarankan di sini antara 3 mili, cuma kita dari pabrik artinya ada garansi atau yang bisa ya semua produk lah ya gitu, semua produk pasti kan dia memiliki garansi atau tata main lah garansinya. Nah untuk Indogress sebenarnya sangat mudah, ikuti petunjuk biasanya sudah ada di box ya gitu. Jadi sebenarnya dari tukang juga tidak usah pusing sih gitu ya, ada petunjuk di box, nutnya berapa. Nah nanti apabila ternyata ini sudah mengikuti saran dari Indogress nih, nut 2 mili, tapi masih jelek gitu kan, ya itu bisa nanti dari tim customer service kita sih yang mungkin nanti akan ke lokasi untuk pengecekan. Nah dengan nut 2 mili ini bisa dibilang ini adalah
garansi lah, pintu garansi apabila nanti ada komplain terhadap produk, kita bisa menindaklanjuti gitu. Jadi terkadang kan memang dari customer langsung bilang, oh ini produknya nih yang jelek nih gitu ya gitu. Nah, tapi itu balik lagi gitu, selagi si customer mengikuti cara main yang sudah diajukan Indogress, tentunya apabila nanti setelah pemasangan customer merasa ini kayaknya memang produknya nih yang bermasalah gitu ya. Nah itu bisa kita tanggulangi lagi lah. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Buat teman-teman semua jangan takut nih untuk men-spek produk Indogress gitu. Karena apa? Karena memang kita ada jaminan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah setelah selesai pemasangan memang ada baiknya langsung diproteksi. Nah inilah yang terkadang mungkin tukang atau itu lupa ya gitu. Dia setelah proteksi, setelah pemasangan ya udah dibiarkan terbuka gitu ya. Sedangkan mungkin nanti akan ada pasir, akan ada material-material yang bisa melukai permukaan. Jadi syarat kita yang pertama ikuti aturan main dari Indogress, dan kedua proteksi setelah pemasangan gitu. Itu yang artinya sebenarnya sih mudah lah dilakukan oleh semua aplikator ya. Itu tidak ada yang sulit lah untuk pemasangan produk Indogress. Jadi seperti itu. Nah, Pak Erwin, menarik nih. Jadi kalau seandainya dari Indogress ini ada dari tim khusus nggak sih Pak yang diterjunkan ke lapangan untuk ngecek gitu Pak? Misalkan si konsumen sudah pasang ya, nah itu direview oleh tim Indogress gitu. Ada seperti itu nggak Pak? Ya. Tadi menghindari komplain-komplain kalau seandainya produknya nggak bagus gitu Pak. Oh iya, tentu saja sih gitu. Kita pasti ada hal seperti itu, karena memang ya kita sadar lah Mas Agus, produk yang keluar dari pabrik tidak bisa dibilang 100% bagus ya gitu. Artinya kan masuk ke grade KW1, KW2 pasti itu ada bisa poin-poinnya lah, kapan itu masuk KW1, kapan itu masuk KW2 gitu. Nah, jadi kalau memang ada customer di setelah pemasangan gitu ya, dia melihat kok ini kayaknya barangnya cembungnya lebih ini ya gitu. Artinya apa? Cekungnya melebihi dari yang sudah ditetapkan oleh kualitas KW1, bisa komplain ke kita, nanti pasti akan kita tindak lanjuti gitu. Oke, Mas Agus. Oke Pak, bisa dilanjut. Nah, ini beberapa pemasangan yang jadi ada seperti tadi ya, ini herringbone. Nah, ini tipe-tipe jadi 1560, ini yang tipe-tipe Oakwood. Nah, ini customer kita memang kalau dilihat gitu ya gitu. Nutnya rapi, dari segi pemasangannya juga rapi. Nah, hasilnya emang seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat lah dari teksturnya itu benar-benar kayu alami banget gitu ya. Nah, ini pemasangan yang tadi saya info mungkin 1560 itu menggunakan sistem sepertiga, jadi tidak pasang bata ya. Nah, itu kalau dilihat semua nut sudah sangat jelas. Jadi ya inilah yang sebenarnya kita harapkan dari customer. Nah, ini ada juga mungkin pemasangan yang seperti biasa tapi demikian cutting. Nah, ini juga sudah di bandara menggunakan produk kayu kita, seperti kalau Mas Agus lihat, ini adalah area tiketing yang bisa dibilang mungkin tingkat trafficnya tinggi ya gitu. Tapi kok Indogress berani? Ya, memang kita berani karena apa? Masalah survei permukaannya sudah bisa dibilang kita sudah supporting dengan kuat. Jadi jangan takut ada customer yang bilang, oh nanti mungkin motifnya akan hilang gitu ya. Kita jamin Mas Agus, semuanya yang keluar dari produk Indogress sudah bisa dibilang memang sudah lulus dari QC. Nah, ini bisa Mas Agus lihat, ini beberapa customer kita walaupun utuh. Nah, ini yang tadi Mas Agus bilang tangga, cuma memang ini si customer kita tidak menggunakan yang namanya step-nosing, dia hanya menggunakan sistem bullnose gitu ya. Tapi bisa dilihat ini adalah satu kesatuan, tidak ada nut, jadi sangat rapi. Nah, ini bisa juga dengan top table. Nah, jadi benar-benar multifungsi lah untuk tipe Indogress ini ya.
Pak Erwin, Mas Agus, saya jadi mau ada pertanyaan sedikit nih, Pak Erwin. Boleh. Saya masih mau sedikit tanya mengenai yang tekstur dari output series ini, Pak. Yang wood itu kan sampai benar-benar terasa seperti itu ya, kayu gitu. Karena teksturnya 3D tadi Pak Erwin sampaikan. Itu ada kalau dari Indogres sendiri mungkin ada garansi sendiri nggak sih Pak sampai teksturnya itu akhirnya berkurang gitu? Atau biasanya sudah ada sudah pernah dicek atau diteliti gitu, ternyata ini sekian tahun sudah hilang nih lama teksturnya, karena tadi kan Pak Erwin sampaikan bahwa ini bisa hampir seluruh range produknya Indogres tuh bisa menahan beban yang cukup besar tuh Pak, dan itu apalagi kalau kita ngomongin bandara, trafficnya kan cukup heavy traffic kan Pak gitu. Jadi kalau Mas Bayu bilang sudah ada mungkin istilahnya berapa tahun sih bisa ini ya gitulah bahasanya, berapa tahun akan bertahan, memang semuanya sebenarnya sih tergantung dari traffic itu sendiri sih Mas Bayu gitu ya. Tapi memang kita menggaransi gitu semua permukaan net kita itu bisa dibilang dia sudah memiliki yang namanya tuh lapisan yang tahan terhadap gores. Jadi selagi memang trafficnya ya, kalau tadi kita lihat contoh taruhlah yang tadi di bandara gitu Mas ya gitu, apalagi tuh area tiketing gitu, bisa dibilang semua orang ya untuk ininya pasti ke situ dulu kan gitu. Awalnya di situ gitu. Iya, nah makanya yang pertama sebenarnya sih dari kami selaku industri bekerjasama lah ya dengan para arsitek gitu. Terkadang memang ada beberapa masukan nih dari kita di Mas itu. Kalau untuk area-area awal seperti mungkin kayak terasnya, mungkin atau foyernya gitu, memang itu sudah jangan pakai yang namanya tuh yang polis-polis lah gitu. Coba pakai yang permukaannya matte. Kenapa? Dengan permukaan matte seperti itu kan sebenarnya membantu mereduksi mungkin yang seperti pasir-pasir di sepatu gitu ya. Nah itu di awal tuh udah direduksi dulu tuh itu. Jadi begitu nanti masuk ke step selanjutnya itu bisa dibilang si permukaan granit yang diaplikasi itu pasti akan lebih aman gitu. Seperti tadi ini kalau untuk masalah garansi balik lagi memang ya kita belum ada sementara ini ya Mas ya gitu, memang belum ada garansi ataupun pernyataan bisa 10 tahun gitu. Kita memang belum ada seperti itu. Hanya ya kalau kita sih berbicara ya coba lihat aja proyek yang tadi terpasang taruhlah seperti itu ya Mas ya gitu. Dengan durasi sampai sekarang itu apakah sudah ada yang mengalami namanya scratch gitu. Kalau untuk matte saya rasa sih masih inilah ya bertahannya cukup lama sih Mas. Mungkin kalau kita bisa 5 itu mungkin masih oke lah gitu. Kecuali kalau polis ya. Kalau polis memang ya terkadang itu yang seperti tadi dari si mungkin konsultannya dari awal dia sudah pakai polis, begitu injak ya pasti langsung habis lah gitu ya, karena memang kelemahannya kan kalau barang-barang polis dia lebih rentan terhadap baret gitu. Memang dari kilap dia akan lebih kilap, cuma semakin kilap suatu permukaan dia pasti akan rentan yang terhadap gores. Jadi seperti itu sih Mas. Tapi tetaplah kita jamin karena memang kita sudah proteksi permukaan kita dengan kita lapis dengan glass khusus gitu. Jadi memang itu bisa membantu untuk si motifnya itu bertahan. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Erwin. Udah menarik juga nih Mas Bayu, Pak Erwin. Yeah. Tadi kan bisa diaplikasikan di top table ya. Nah itu ketahanan terhadap panas itu seperti apa tuh Pak Erwin? Iya Mas Agus. Nah jadi kalau Mas Agus lihat kalau tadi ya gitu di proyek itu top table. Jadi memang kita pun sudah ada yang namanya tuh tes thermal sih Mas Agus. Itu memang biasanya itu titik terendah dan titik tertinggi gitu. Nah seperti yang mungkin tadi saya sudah informasikan gitu. Setiap produk Indogres yang artinya keluar di pasaran itu pastinya sudah mengalami atau dites ya gitu, baik itu mungkin masalah kekuatan permukaan, mengenai kekuatan terhadap panas ataupun dingin gitu ya, itu kita sudah melewati itu Mas Agus gitu. Hanya sebenarnya itu aja lah dari kita jangan sering dibersihkan dengan yang namanya cairan-cairan
yang asam lah. Jadi seperti itu aja sih Mas Agus. Yang kalau bisa dibilang musuhnya apa ya itu gitu kan, cairan asam itu gitu. Tapi untuk masalah panas segala macam kita bisa jamin itu Mas Agus. Iya. Bagus sih kalau gitu. Ya, saya mungkin sedikit aja ini mengenai aksesoris. Jadi Indogress tidak hanya menawarkan yang namanya produk-produk utuh, tapi kita juga aksesoris. Jadi ya tadi ada snap nose splint. Nah, jadi memang kita harapkan customer kita bisa menemukan semua solusi lah ya gitu, terutama di bidang finishing lantai, semua bisa pakai produk Indogress. Nah ini kan yang mungkin customer kadang mau ya, jadi tidak usah bingung-bingung nih gitu kan, yang ininya pakai Indogress, oh ini mau seperti tadi bulnosnya, oh Indogress ada gak ya gitu. Nah Indogress ada gitu, jadi satu rumah itu bisa di cover dengan Indogress gitu. Nah ini yang menarik adalah dari segi special cutting nih Pak Erwin. Itu sejauh mana sih Pak cutting spesial yang bisa di-provide oleh Indogress Pak? Karena ini menarik banget nih. Jadi kita untuk top table aja tuh kita nggak usah pusing-pusing gitu kan. Indogress sudah bisa melakukan membantu kita gitu, apalagi homeowner atau desainer gitu. Yeah. Apabila ada desain top table yang menggunakan Indogress gitu ya. Ya, jadi memang kalau dilihat salah satunya top table yang bisa diaplikasikan di atas meja wastafel. Jadi kita sudah sediakan bolongannya, sudah siapkan ya, semuanya sudah kita siapkan ya. Hanya memang kan terkadang tidak semua wastafel itu mempunyai lubang yang sama gitu. Nah, jadi customer bisa menginformasikan kepada kita nih gitu, dia tipe ininya yang mau dipakai untuk wastafelnya diameternya sekian. Nah itu bisa diinformasi kita. Nah karena kita menggunakan yang namanya teknologi untuk cuttingan ini waterjet, jadi mengenai presisi itu sudah benar-benar bisa presisi lah gitu. Jadi si customer tinggal pakai aja gitu. Cuma memang bisa dibilang ini masih by request, artinya customer kalau memang mau menggunakan Indogress sebagai top table di atas wastafel, mau segala macam ukurannya itu harus diinformasikan ke kita dulu. Jadi memang tidak atau belum produk massal ya. Jadi seperti itu sih. Enak berarti ya Mas Agus, nggak perlu harus cari vendor cutting lagi ya. Bisa dikatakan one stop shopping lantai ya. Daripada kebingungan, ini motongnya gimana nih ya gitu. Oke. Menarik Pak Erwin. Nah mungkin saya juga menyapa teman-teman juga yang hadir di sesi kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu, boleh silakan disampaikan di kolom chat terlebih dahulu. Selagi Pak Erwin dan juga Mas Agus berdiskusi gitu ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman seperti itu. Oke Pak Erwin, silakan lanjutkan Pak. Ya. Nah ini jadi Indogress juga ada aksesoris seperti hexagonal ini yang tadi saya info, kita buat ini menggunakan namanya mesin waterjet, Mas Agus dan Mas Bayu. Jadi dari tingkat presisi ini sudah sangat presisi sekali. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya gitu, apabila nih kayak kamar mandi kita dibuat motif seperti ini, tentu kita akan lebih bisa tahan berlama-lama di kamar mandi ya gitu. Jadi sudah bisa sangat menarik. Nah, ini ada salah satu mungkin sekilas tentang fitur antibakteri. Nah, jadi produk Indogress juga sudah menawarkan yang namanya antibakteri ya gitu. Jadi pengaplikasiannya bisa di mana aja, semuanya bisa. Di Wood Series ini pun bisa gitu. Jadi nantinya dia akan dilebur bersama bahan di awal proses pembuatan. Jadi sudah motifnya sangat alami ditambah dengan fitur antibakteri. Nah ini di saat mungkin sekarang yang yang notabene memang semua kalangan diharuskan harus berdaya sehat lah ya. Ini tentunya bisa menjadi salah satu solusi. Ya. Kita lihat dulu sebentar untuk masalah ini videonya.
jadi itu adalah video pembuka untuk antibakteri. Nah, karena kan orang nanya nih, gitu, benar-benar efektif gak sih ini si nano antibakteri? Nah, ini kita ada sedikit tes, Mas Agus. Nah, jadi tes yang termudah adalah menggunakan buah ya, gitu. Jadi ini kita langsung sandingkan nih antara sel Indobest yang menggunakan cairan nano antibakteri, produk Indobest yang konvensional atau yang biasa lah ya. Ini kalau dilihat ada normal tile. Nah, dilihat jadi kita ada pengujian selama 24 jam kalau dilihat. Nah, itu ya. Yang menggunakan normal tile itu dia pasti pembusukan si buahnya itu akan lebih cepat. Artinya apa? Bahwa si bakterinya itu dia berkembang biak lebih jauh. Nah, jadi untuk nano antibakteri dia fungsinya memang bukannya mematikan ya gitu, tapi dia adalah mencegah perkembangbiakan. Nah, jadi itu perkembangbiakan yang kalau tidak itu bisa mungkin cepat. Nah, dengan nano antibakteri ini perkembangbiakannya benar-benar ditekan nih. Jadi kalau dilihat sekilas itu kan setelah 24 jam ada 7.380 piece bakteri ya. Tetapi dengan nano antibakteri, nah dia hanya kurang dari 10 piece gitu. Jadi tentunya ini adalah salah satu terobosan dari Indogress selain wood. Jadi semuanya juga bisa dilengkapi dengan nano antibakteri. Itu. Jadi baik sekali ya, maksudnya dari segi material lantai sudah ada teknologi antibakteri gitu ya Pak. Jadi Indogress ini memang sudah jauh ke depan ya memikirkan terkait kesehatannya juga gitu ya dari segi finishing lantai gitu ya. Iya. Nah, terus di sini kan ada disampaikan terkait polis ya Pak Erwin. Nah, untuk tipe yang unpolis itu bisa pakai yang nano antibakteri juga nggak Pak? Bisa Mas. Jadi memang seperti yang tadi saya informasikan gitu ya, bahwa nano antibakteri ini sebenarnya bisa diaplikasikan di semua tile Indogress, baik itu polis maupun yang unpolis lah ya, kita nyebutnya artinya granular polish. Jadi semua bisa diaplikasikan gitu. Nah, memang untuk sekarang bisa dibilang ini memang by request untuk penggunaan dari si nano antibakteri itu. Tapi secara overall semua bisa menggunakan nano antibakteri ini. Oke, menarik sih kalau semua bisa pakai. Paling nanti terakhir pertanyaannya berapa harganya Pak gitu biasanya? Oke. Itu yang ditunggu dulu ya. Biasanya itu. Masalah harga ya. Iya. Oke, kalau masalah harga memang sebenarnya sih tidak terlalu jauh range-nya ya. Selisih sih kisaran sekitar 15 sampai 25.000 lah per meternya. Jadi tidak, kalau dibilang mahal enggak sih gitu ya. Dengan sekarang kita memang diharuskan semuanya serba bersih gitu ya. Saya rasa sih tidak terlalu mahal selisih harganya. Masih bisa dijangkau lah Mas Agus. Terjangkau ya Pak ya? Iya. Menarik. Nah, ini mungkin ini beberapa aplikasi dari beberapa produk kita di luar dari Wood itu sendiri ya. Jadi kalau mungkin teman-teman tanya sudah ada di aplikasi mana sih gitu. Kita sudah bandara-bandara alhamdulillah sudah mempercayakan kepada kita. Ini Soekarno-Hatta ya, Terminal 3A dan Kertajati. Nah, ini ada beberapa mungkin bandara di Indonesia yang sudah menggunakan produk kita. Nah, ini mall-mall, jadi baik itu developer, ternama Indonesia juga sudah mempercayakan kepada kita. Jadi tidak usah takut lah untuk men-spek dari proyek-proyek teman-teman sekalian menggunakan produk Indogress sebagai penutup lantainya. Nah, ini Mall Casablanca, salah satu mall yang bisa dibilang hampir semuanya menggunakan produk Indogress. Baik lantai, dinding itu memakai produk Indogress. Nah, ini Aston menggunakan wood series kita. Nah, jadi bisa dilihat ya gitu, dengan Bogor yang kita tahu hawa dingin, pengaplikasian yang tipe-tipe kayu itu sebenarnya menambah kehangatan suatu ruang ya gitu. Jadi memang konsepnya sangat masuk. Nah, ini beberapa hotel juga di Jogja untuk memperkesan atau memperkuat tradisionalnya.
menggunakan motif warna-warni kita. Nah itu jadi sekilas tentang produk Indogress. Jadi saya rasa mungkin cukup sekian pemaparan dari Indogress. Mudah-mudahan cukup membantu ya buat teman-teman semua yang mau menggunakan produk Indogress di setiap proyeknya ya. Oke, terima kasih Mbak Ziza. Oke, terima kasih banyak Pak Erwin dan Mas Agus. Mungkin Mas Agus sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke peserta, mungkin ada tambahan Mas? Menurut saya ini menarik ya, karena dari semua desainer dari kayak wood-nya, industrialnya, marble-nya tersedia gitu Mbak Ziza. Terus aksesorisnya juga lengkap, jadi Indogress itu bisa support maksimal gitu. Gak hanya di lantai, top table juga bisa. Dan ada teknologi yang terbaru tadi yang antibakteri itu sangat menarik sih menurut saya. Dan mungkin tidak dimiliki oleh brand-brand lain gitu kan. Jadi dan ini produk Indonesia lagi kan harus kita dukung gitu ya. Ya, betul Mas Agus. Jadi sekarang memang ya kita tunggu lah ya dari Detail Studio ya. Langsung aja tembak ya Mas Bayu ya. Bagus Pak. Siap Pak kalau gitu. Tapi yang menarik lagi varian motifnya dari Indogress ya, Pak Erwin. Jadi selain yang ada yang wood, ada yang buat industrial gitu, desain industrial, ada juga yang art gitu. Nah mungkin bagi homeowner atau mungkin desainer yang pengen lebih ke seni kayak tegel-tegel gitu. Ini juga motifnya juga bisa bisa dipilih ya Pak Erwin ya. Dan tersedia cukup banyak koleksinya ya Pak. Ya saya rasa sih dengan variatifnya produk Indogress ya bisa mengkomodir lah. Kalau kita berbicara mungkin ya itu mau yang berkonsep tradisional, mau yang mungkin modern gitu ya, bisa menggunakan produk Indogress di setiap lantainya. Ya, dan mohon maaf tadi saya agak hilang sebentar, saya juga tertarik untuk membahas sedikit yang mengenai antibakterial tuh, Pak Erwin. Ya. Nah itu untuk yang antibakterial sendiri itu hanya ada di beberapa koleksi atau series gitu, atau bisa ditambahkan di series-series lain sesuai dengan request dari owner gitu Pak? Ya memang untuk sekarang Mas Bayu, untuk yang sudah tersedia memang baru yang permukaan polis ya. Jadi ada tipe seperti perlato, travertin gitu. Jadi memang karena bisa dibilang kalau untuk customer kita gitu ya, mungkin baik retail maupun project pastinya kan lebih ya seperti itulah ya, lebih masih yang shiny gitu kan. Itu memang masih di tipe-tipe yang polis sih gitu. Cuma yaitu yang seperti tadi sudah saya informasikan, ini bisa diaplikasikan di semua tipe Mas gitu. Jadi mau itu yang matte, mau itu yang permukaan satin, permukaan tekstur seperti batu, polis, itu sangat bisa gitu. Jadi ya pengaplikasian dari si nanoteknologi ini bisa di tel Indogress mana aja gitu. Cuma memang itu ya gitu, memang sekarang kita masih bisa dibilang tersedianya itu baru yang di tipe polis seperti tadi yang Marmaro, Unicolor gitu, yang bisa dibilang ya customer pasti lebih mencari itulah ya gitu. Berbeda mungkin kalau kelas-kelas mungkin yang project atau apa mungkin masih sudah matte gitu. Kalau untuk customer retail memang masih ke sekitaran polis sih Mas Bayu. Jadi seperti itu. Tapi masih bisa lah untuk dibuatkan di semua file itu kita bisa. Oke, wah ini menarik nih. Oke, mungkin kita kasih kesempatan. Di sini pertanyaan dari Pak Andre Maulana. Beliau bertanya, ada dua pertanyaan nih Pak. Yang satu dulu, apakah untuk pemasangan keramik Indogress tipe wood diharuskan menggunakan tukang yang terlatih Pak? Oke, langsung jawab? Boleh, ya, silakan Pak. Oke. Ya, oke saya jawab. Kalau dibilang perlu tukang terlatih, saya rasa enggak ya gitu, karena memang saya rasa tukang mungkin tekanan Bapak Ibu pasti bisa lah memasang granit. Hanya memang dari kami seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah penggunaan yang namanya nut ya, dan yang kedua kalau bisa dibilang semennya kita tetap
untuk yang semen adhesif ya, walaupun mungkin ya saya mengerti lah ada beberapa yang mau menggunakan mungkin konvensional ya gitu. Kalau kita berbicara pemasangan di lantai mungkin tidak akan terlalu bermasalah gitu, tetapi memang yang harus dicatat apabila pemasangannya tuh di dinding. Nah itu kita menganjurkan menggunakan semen adhesif gitu. Jadi kalau ditanyakan perlu keahlian khusus, saya rasa enggak lah ya gitu. Semua pasti bisa memasang granit Indogres. Saya rasa seperti itu sih. Sangat mudah sih Mbak. Tidak perlu aplikasi khusus ya. Mungkin dengan kalau size-nya terlalu besar, mungkin dengan kop kaca tidak. Jadi dengan orang-orang yang biasa menggunakan atau memasang tukang-tukang yang sekarang ini juga saya rasa pasti bisa lah menggunakan produk-produk Indogres gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Dan berikutnya pertanyaan kedua, apakah untuk wood tile sendiri bisa diaplikasikan untuk fasad bangunan, Pak? Untuk wood dipasang di fasad, sangat bisa Mbak, sangat bisa. Mungkin tadi ini mengacu yang tadi seperti Mas Agus tanya ya gitu, bisa Kak dipasang dipasang kering gitu. Nah itu kan biasanya pasang kering itu lebih ke arah fasad ya gitu. Itu sangat bisa, hanya yaitu kalau dia mungkin dengan tinggi taruhlah mungkin kalau kita berbicara rumah penggunaan granit, kalau mungkin di 3 meter itu pasang basah masih oke gitu. Tapi kalau kita mungkin berbicara mungkin sudah 6 meter gitu ya, nah itu memang kita sarankan sih lebih menggunakan aplikasi pasang kering sih Mbak gitu. Jadi seperti itu sih gitu. Setelah kita masuk di sini kita bisa melihat kategori pekerjaan arsitek interior ini ada subkategori produk apa aja ya, dari akustikal sampai dengan wrought iron. Nah di sini kita bisa pilih nih, kita bisa masuk ke salah satu kategorinya. Misalnya kita ingin membutuhkan kategori tile. Nah kita tinggal masuk di sini dan nanti di sini akan terlihat berbagai macam brand-brand dari HP gitu. Nah kita bisa masuk ke kategori yang memang kita butuhkan gitu. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori ke brand dari Indogres. Nah setelah itu kita akan masuk ke halamannya Indogres dan di sini di setiap halaman kita selalu mengencourage brand-brand yang sudah mempunyai halaman di kantor melengkapi informasinya. Jadi kita bisa tahu Indogres ini kantornya di mana sih, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi kita bisa melihat adalah PIC dari brand tersebut, contohnya seperti Indogres ini. Jadi kita nggak hanya cuma mendapatkan informasi tentang nomor telepon kantor, tapi kita juga bisa misalnya kita ingin langsung direct ke salah satu PIC-nya seperti ini misalnya, dan ini kita bisa melihat sampai dengan informasi nomor. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada tim Indogres, Pak Erwin dan juga Bu Meta. Terima kasih sudah hadir dalam Product of the Week hari ini, dan juga Mas Agus, terima kasih sudah membantu rekan-rekan mengulas produk dari Indogres. Sampai ketemu lagi Mas Agus di kesempatan berikutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Kapal Pro lainnya. Kita ada Protox di hari Jumat jam 2 siang dan juga Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan Protox spesial besok kita akan berkolaborasi bersama ArcID. Kita akan membahas mengenai Material Award yang diadakan oleh ArcID. Seperti itu. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat sore.